Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana wa iyyakum bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memuliakan kita hingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang awalnya adalah rahmat Allah, pertengahannya adalah ampunan Allah, penghabisannya adalah itq minan nar, pembebasan dari api neraka yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang meraih keberuntungan tersebut. Sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin di bulan Ramadan mereka memiliki agenda yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yatihi Jibril fayudarisahul Qur'an wa Rasulullah ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Terlebih lagi kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Tiap saat Nabi dermawan, tapi kalau udah bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dan Rasulullah di dalam kedermawanannya lebih pemurah, lebih pemberi, lebih dermawan daripada angin ketika berhembus. Semua orang kebagian daripada angin tersebut. Angin ketika berhembus semua dapat, semua kebagian. Dan Rasulullah SAW dalam kedermawanannya itu semua kebagian kedermawanan dari Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dari sebelum menerima wahyu, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, istri Nabi Muhammad berkata kepada Rasulullah, wallah la yukhziakallahu abada, demi Allah dengan turunnya wahyu ini Allah enggak bakal mengecewakan dan menelantarkan engkau selama-lamanya, sebab engkau memiliki perangai yang sejak dahulu, innaka la tasul rahim wa tahmilul kal wa tugrid daif wa tu'in ala nawaibil haq wa tahmilul kal. Engkau memiliki perangai yang gemar menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang ditimpa musibah, dan ketika terjadi bencana engkau yang turun langsung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad diisyaratkan di dalam hadis Ibn Abbas ini, di bulan Ramadan agenda beliau dermawan sepanjang waktu, tapi bulan Ramadan khusus lebih dermawan lagi, lebih pemurah, lebih pemberi lagi. Dan pemberiannya Rasulullah lain zakat, lain fitrah, lain sedekah yang beliau berikan, yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, lain it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang, lain lagi memberikan buka puasa kepada orang lain, lain lagi ajaran Rasulullah memberikan pakaian kepada orang lain sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga disebutkan di antara agenda yang dilakukan Nabi dalam hadis ini adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu di bulan Ramadan, tiap saat Rasulullah selalu membaca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan khusus itu lebih banyak porsi bacaan Al-Qurannya. Bahkan datang malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, tiap hari turun khusus, bukan untuk menyampaikan wahyu, khusus untuk bertadarus Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Setiap hari di bulan Ramadan sebanyak 1 kali, setiap harinya. Tapi di Ramadan terakhir yang dilalui oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun setiap hari sebanyak 2 kali, bertadarus Quran dalam sehari 2 kali bersama Nabi Muhammad. Isyarat kalau Ramadan yang akan datang Rasulullah sudah wafat dan tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga para ulama di antara mereka menganjurkan untuk sepanjang bulan Ramadan itu dihatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali, ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali, ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali, ada yang menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 4 kali, ada yang setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan sampai sekarang di beberapa masjid itu mereka melakukan tadarus Al-Quran, itu hataman Al-Quran 4 hari sekali. Ada juga yang 5 hari sekali, ada juga yang 6 hari sekali menghatamkan Al-Quran, khusus hataman di bulan Ramadan.
dan di antara mereka itu banyak di antara masjid-masjid itu yang menghatamkan Al-Quran, hatamannya itu di dalam sholat. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau memimpin sholat tarawih di Masjid Hambal dahulu itu, sebagaimana disebutkan di dalam sejarah. Beliau memimpin sholat tarawih di Masjid Hambal sebanyak 20 rakaat. Setiap rakaat beliau membaca setengah juz Al-Quran. Dalam 20 rakaat itu dia membaca 10 juz Al-Quran. 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam selama bulan Ramadan. Itu sampai disebutkan di shaf yang belakang itu shafnya anak kecil. Anak-anak kecil itu di shaf paling belakang, dan mereka gak ada yang berisik, semuanya ikut hadir dari awal sampai akhir. Berjam-jam mereka berdiri dengan tenang dan menikmati Al-Quran yang dilantunkan. Sakinah, ketentraman, ketenangan, bahkan bukan cuma di kalangan orang dewasa dan orang-orang sepuh saja, bahkan di kalangan anak-anak kecilnya pun juga tahu bagaimana beradab dengan Al-Quran. Di antara agenda dan hal yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, selain puasa Ramadan, puasa bukan cuma menjaga diri dari makanan, dari minuman, dan yang semacamnya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat yang khusus, dengan cara yang khusus, tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Apa yang menggugurkan pahala puasa? Berbohong, sumpah palsu, ghibah, bergosip, mengumpat, namimah, provokasi, memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau memandang sesuatu dengan syahwat dari tontonan yang ada di televisi ataupun yang ada di internet dan lain sebagainya. Kalau memang mesti televisi nonton acara kayak begini yang mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, untuk taqwa, untuk istiqamah. Jangan tontonan yang tidak baik. Berapa banyak orang belum maghrib akan tetapi sudah gugur pahala puasanya. Kam min sha'im laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak ada yang didapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus, karena tidak menjaga adab, tidak menjaga tata krama, tidak menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan tersebut. Dan ada lagi agenda-agenda di dalam bulan Ramadan yang mana perlu dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkelas, Ramadan yang bernilai, Ramadan yang cemerlang, Ramadan yang luhur dan agung dan mulia dan qabul dan diterima di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, agenda seorang muslim di bulan Ramadan berinfak, berderma, memberi makan kepada orang lain, termasuk juga memberikan orang lain berbuka puasa. Itu di dalam hadis Nabi mengatakan, man fattara sha'iman, yang memberikan buka puasa kepada orang lain walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma ataupun sesuap nasi, maka Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Kalau dia berikan kepada 3 orang, pahala 3 puasa. 10 orang, pahala 10 orang puasa. Memberikan puasa, memberikan orang makan hingga kenyang, itu pahalanya besar. Tapi ini jenis pahala yang berbeda lagi, memberikan buka puasa kepada orang lain, menjamu orang lain berbuka puasa walaupun dengan seteguk air ataupun sebutir kurma. Ini hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang semacam ini, sehingga sampai di antara orang-orang yang terdahulu itu yang memang mewakafkan kurma khusus kepada jamaah masjid untuk buka puasa di masjid. Di beberapa tempat banyak hal yang demikian. Sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kalau sudah waktunya buka puasa, subhanallah, hidangan dibentangkan dari kurma, air zam-zam, dan minuman, dan juga makanan dibentangkan bagi mereka untuk mendapatkan pahala puasa yang demikian besar tersebut. Kemudian di antara agenda bulan Ramadan, menjaga diri dari hal yang bisa membatalkan pahala puasa seperti berdusta, berriba, namimah, provokasi, gosip, sumpah palsu, pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga puasanya dari hal-hal yang buruk tersebut. Jangan waktu dihabiskan untuk
hanya menonton saja, untuk hanya medsos saja, untuk hanya update status saja. Habiskan waktu Ramadan untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangan habiskan di depan televisi. Habiskan untuk i'tikaf. Agenda Ramadan adalah beriktikaf. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah, beliau beriktikaf, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan juga dalam riwayat setengah terakhir, paruh kedua dari bulan Ramadan. Dan banyak di antara para sahabat yang melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian agenda bulan Ramadan adalah salatu Ramadan atau qiyamu Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat Ramadan, bangun Ramadan dengan iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dulu namanya itu qiyamu Ramadan. Kalau sekarang disebut namanya tarawih, salatu tarawih. Salatu tarawih atau salat yang disunahkan di bulan Ramadan itu hanya ada di bulan Ramadan. Makanya disebut qiyamu Ramadan, sebab hanya ada di bulan Ramadan. Beda dari qiyamul lail yang lain, yang disebutkan kalau Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, sholatnya di malam hari itu 11 rakaat, itu sholat witir. Sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu namanya sholat witir. Nggak ada kaitannya dengan qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan sesuatu yang berbeda. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan qiyamu Ramadan tersebut. Hari pertama masjid penuh, hari kedua masjid membeludak, hari ketiga masjid sampai keluar dipenuhi oleh orang-orang. Hari keempat Nabi nggak keluar, ditunggu-tunggu Nabi nggak keluar. Keesokan harinya Nabi berkata, saya menyadari keberadaan kalian semalam, tapi sengaja saya tidak keluar. Kenapa? Melihat manusia antusias hadir, dengan demikian membeludak mau ikut tarawih atau qiyamu Ramadan bersama Rasulullah, Nabi malah nggak keluar. Bilang, kenapa? Saya takut akan diwajibkan oleh Allah. Kalau saya keluar, akhirnya rutin, ini diwajibkan oleh Allah, saya khawatir memberatkan umatku. Jadi umatku fokus sama 5 waktu aja. Begitu, saya khawatir yang ini diwajibkan. Ini hal yang sunnah daripada salat tarawih tersebut. Dan berlalu hal yang semacam ini sampai Rasulullah wafat. Masing-masing orang sholat sendiri-sendiri. Ini dengan satu imam, ini sholat sendiri. Sholat seperti yang mereka saksikan di zamannya Nabi Muhammad. Hingga zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Abu Bakar saat itu sibuk di dalam menata negeri, menata keamanan, di dalam jihad, dan juga menata memperbaiki hal-hal yang sempat menjadi konflik setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, masa khilafah beliau hanya sebentar sekali, nggak lama itu beliau wafat. Baru di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika keadaan sudah stabil, sudah lebih tenang, beliau melihat ini orang tarawih masing-masing sendiri, ini dengan imamnya, ini berdua, ini bertiga, ini berempat di masjid. Maka beliau kumpulkan mereka salat dengan satu imam, sebagaimana dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan mereka semuanya salat dengan satu imam. Jumlah rakaatnya seperti yang beliau dapat dulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat sebanyak 20 rakaat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ada orang bilang salat tarawih 20 rakaat itu sunnahnya Umar, bukan sunnahnya Nabi. Umar ibn Al-Khattab muridnya Nabi Muhammad, muridnya Rasulullah. Dia bukan ngarang syariat, bukan ngarang Quran, bukan ngarang hadis. Beliau mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Salat tarawih 20 rakaat tersebut sama sekali nggak dibantah oleh satupun sahabat Rasulullah. Mereka kompak melaksanakan hal yang demikian. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menyaksikan salat tersebut berkata, nawwarallahu dharihak ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga engkau menerangi kuburanmu wahai Umar sebagaimana engkau terangi kuburan kami, ya dengan mengembalikan salat tarawih ini di masa kami ini dengan satu imam. Wahakada, sebab alasan untuk diwajibkan sudah nggak ada lagi setelah wafatnya Rasulullah. Ya udah nggak ada wahyu lagi yang akan mewajibkan atau mengharamkan sesuatu. Kemudian juga di dalam pelaksanaan salat tarawih tersebut dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kompak, dengan baik, dengan khusyuk. Itu merupakan satu hal yang nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan, anugerahkan kepada hamba-hambanya, dan mereka menikmati salat tarawih itu. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menyaksikan hal yang demikian, nikmat bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya sesuatu yang baru
adalah hal ini, yakni bid'ah hasanah, sesuatu yang baru ini adalah hal ini. Yang baru bukan salat tarawihnya, tetapi dikumpulkannya mereka kembali dengan satu imam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah hal yang baru. Ini adalah sesuatu inovasi yang terbaik, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik hingga kita bisa memakmurkan bulan Ramadan dengan tarawih dan merasakan khusyuk dan kelezatan dan kenikmatan di dalam salat tarawih dengan kehadiran hati tersebut, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di antara agenda seorang muslim di bulan Ramadan selain puasa, selain salat tarawih, kemudian juga berinfak dan bersedekah dan memberikan makan kepada orang lain dan juga melaksanakan i'tikaf dan juga banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran. Ini agendanya setiap muslim di bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan bulan kita untuk memperbanyak amal ibadat, amal soleh. Sebagaimana hari Jumat adalah hari kita untuk mengkhususkannya dengan beribadat dan beramal soleh. Orang dulu itu bahkan sampai mereka melakukan pekerjaan duniawi, kesibukan mereka itu sepanjang tahun, agar Ramadannya itu mereka bisa fokus beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka yang kalau di bulan Ramadan dia liburkan tokonya, dia tutup semuanya. Kenapa? Saya sudah bekerja sepanjang tahun. Ramadan tujuannya agar Ramadan bisa fokus beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan itu masjid-masjid penuh, bukan pasar yang penuh. Yang penuh adalah masjid, bukan mal yang penuh. Yang penuh adalah mushola dan masjid. Baik saat sholatul tarawih, baik saat pengajian, baik saat sholatul jamaah, baik saat sholat subuh, baik saat qiyamul lail, dipenuhi dengan orang-orang yang i'tikaf, melaksanakan i'tikaf yang pahalanya demikian besar tersebut yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam giat dalam beribadat di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Tapi kalau udah bulan Ramadan lebih giat lagi. Dan kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir jauh lebih giat lagi. Sayyidatina Aisyah mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aygada ahlah. Nabi Muhammad apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih dikuatkan ikat pinggangnya, maknanya lebih giat dan lebih semangat dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa ahya lailah, menghidupkan malam harinya dalam beribadat. Dan juga wa aygada ahlah, bukan cuma sekedar menghidupkan hari-harinya saja, tetapi beliau membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya, ayo bangun, sholat, tarawih, ibadat, puasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah kita yang meneladani Rasulullah. Ya, jangan bapaknya di masjid, anaknya di mall. Bapaknya di masjid begitu membaca, berhadapan dengan Al-Quran, anaknya sibuk dengan medsos. Sibukkan diri kita dengan hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau beramal ibadat, nah ini momennya bulan Ramadan di mana amal ibadat itu sangat terbantukan. Sebab setan-setan pengganggu yang ngembosi kita dari ibadat itu mereka dibelenggu, dipenjarakan oleh Allah. Kemudian nafsu yang membuat kita malas beribadat diperlemah pengaruhnya dengan puasa. Ya, kalau orang udah bulan Ramadan malas ibadat, apalagi di luar bulan Ramadan. Muslimin semangat dalam beribadat, banyak rekan-rekan kita yang turut beribadat kepada Allah Ta'ala, harusnya kita makin semangat dengan hal yang demikian ini. Apalagi juga bulan Ramadan, pahala yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 70 fardu. Seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Pahala yang sunnah dilipat gandakan 70 kali hingga menyamai amalan fardu yang di luar bulan Ramadan. Setiap tasbih 70 kali lipat, setiap sedekah 70 kali lipat, setiap zikir 70 kali lipat, setiap sujud 70 kali lipat, setiap rakaat 70 kali lipat. Belum lagi digabungkan dengan pahala sholatul jamaah, digabungkan dengan pahala menggunakan siwak, yang pahalanya itu sholat dengan siwak lebih baik daripada 70 kali tanpa menggunakan sholat. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala yang demikian baik
Karena itu barang siapa yang punya hajat, ingin kesehatan, minta, ini waktunya kita mengajukan proposal. Yang sakit, ayo minta kesembuhan di bulan ini. Yang punya urusan bisnis, punya urusan ekonomi, sekarang dia waktunya mengajukan proposal kepada Allah Ta'ala. Bangun dialog antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuhi, siram malam-malam Ramadan dengan linangan air mata, menangis untuk Allah. Kapan terakhir kita menangis tatkala membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita menangis tatkala kita berzikir? Kapan terakhir kita menangis ketika kita bersujud? Kapan terakhir kita menangis di dalam sholat kita? Ini momennya Ramadan. Temukan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun dialog, bangun komunikasi, bangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga terutama di tengah malam saat kita tahajud, itu disebutkan man arada as-safa ar-rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Barang siapa yang menginginkan manisnya saat-saat mesra dengan Allah, maka bermunajatlah kepada Allah di tengah malam dengan hati yang renyuh. Sebelum sahur sempatkan untuk menghatamkan daripada sholat witir kita. Oh, saya udah sholat witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat, lanjutkan sampai 11 rakaat. Lanjutkan. Saya udah selesai 3, masih ada sisa 8, boleh tambahkan. Jadi totalnya menjadi 5, totalnya menjadi 7 atau 9 atau 11. Ini momennya, ini saatnya untuk meraih anugerah pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga walaupun sebelum subuh sempatkan diri kita untuk beristighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah Ta'ala memuji wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh. Baca Al-Quran, bikin target. Kita mau hatamkan Al-Quran itu bulan Ramadan berapa? Sekali, 2 kali. Sulit, saya nggak ada waktu. Sempatkan untuk hatam Al-Quran di bulan Ramadan, sehari 1 juz kita baca. Kalau sehari 1 juz, 1 juz sekaligus saya sulit melakukannya. Kalau begitu bagi menjadi 5 bagian atau 4 bagian. Tiap habis sholat 5 waktu baca 2 lembar. Habis sholat 5 waktu baca 2 lembar. Kalau tiap habis sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, sebelum subuh dan setelah subuh. Kemudian juga zuhur, sebelum zuhur atau setelah zuhur, sebelum asar atau setelah asar, maghrib dan isya. Kita baca 2 lembar, udah dapat 1 juz. Atau kita baca 4 lembar, udah dapat 2 juz. Dan begitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, pasang niat untuk melakukan amal baik. Man fataha ala nafsi ba'ban niyah hasanah fatahallahu alaihi sab'in min abwabi taufik. Yang membuka untuk dirinya 1 pintu niat kebaikan, Allah Ta'ala bukakan 70 pintu taufik, bantuan untuk orang tersebut mewujudkan niatnya. Ya Allah bitaufik hatta nufik wa nalhaq bi khairi fariq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikutkan kita di barisan orang-orang yang melaksanakan ibadat dengan kelezatan dan kenikmatan di bulan Ramadan, di dalam barisan magbulin, orang-orang yang diterima ibadatnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,